Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin ikhwat iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di Masjid Baitul Mukmin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi salah satu di antara bentuk syukur kita kepada Allah, terutama atas akal fikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mohon izin melanjutkan pembahasan ilmu eskatologi Islam atau ilmu akhir zaman, mentadaburi ayat-ayat tentang perempuan di dalam Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman kebanyakan pengikut Dajjal adalah kaum perempuan. Jadi bukan hanya terbanyak pengisi neraka, tapi juga terbanyak menjadi pengikut Dajjal. Nah, itu dari kaum perempuan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan fitnah Dajjal itu secara garis besar ada dua banyak. Yang pertama adalah pemahaman agama atau ideologi. Yang kedua adalah sistem kehidupan. Banyak Dajjal membuat sistem kehidupan yang mengubah gaya hidup atau pola hidup masyarakat, di mana masyarakat itu tidak bisa lepas dari jeratan sistem tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda, di akhir zaman umatku terkena riba, bahkan yang tidak terlibat pun terkena debu riba, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kalau Nabi bersabda banyaknya perempuan yang mengikuti Dajjal di akhir zaman, artinya banyak perempuan yang rusak ideologinya, pemahaman agamanya, dan juga rusak gaya hidupnya, gitu Pak Bu. Nah, untuk membuktikan sabda Nabi tersebut, nah ini ada ulama dari Mesir, Syekh Abdul Halim Abu Syukoh, yang menulis kitab banyak sebagai respon terhadap wanita-wanita muslimah di Mesir. Itu sudah ada yang menggugat Al-Quran, gitu Pak, menggugat Al-Quran, menggugat hadis. Nah, salah satunya di antara yang paling terkenal banyak itu namanya Fatimah Mernisi, ini orangnya. Fatimah Mernisi ini ya menggugat ayat Quran dan hadis Nabi yang dipandang mengandung nilai misogini atau merendahkan perempuan, gitu Pak Bu. Biasanya yang dipermasalahkan adalah yang pertama tentang hijab. Ya, kenapa perempuan itu harus dihijab, sedangkan laki-laki Bapak tidak? Coba bayangkan Bapak nganggo tiungnya, jaba janggotan. Yang kedua, kenapa perempuan itu sholatnya selalu di belakang, tidak boleh di depan? Coba ibu ditaros, ibu hoyong sholat di payun, hoyong, hoyong jantan imam. Hoyong jantan imam tuh Bu. Coba taroskeun ka Ustaz Fatahnya pamingah imaman kumaha tah?
Apa yang sudah dihafal di rumah itu di tempat imam di lima Pak Bu, sok aya blank namanya. Nah, Ibu, tempat di belakang itu tidak menunjukkan sesuatu yang hina. Justru kata para ulama, perempuan di belakang itu supaya terlindungi. Tempat yang terjaga, sesuatu yang dilindungi dan dijaga itu menunjukkan adalah sesuatu yang berharga. Nah, contoh misalkan apabila kita lihat kerajaan Inggris yang dipimpin oleh perempuan, banyak kalau sedang upacara kerajaan, nah Ratu Elizabethnya dulu itu disimpannya di mana Pak? Di belakangnya Pak. Kan di depan itu pasukan baris berbarisnya, tentara gitu Pak. Sedangkan ratunya terlindungi tempatnya di belakang, tempat yang mulia. Bapak upami main catur, raja di mana Pak? Di belakang. Masa raja di depan? Kayak pada ngahakan katanya. Mohon. Nah, kemudian yang suka dipermasalahkan juga adalah hak waris. Kenapa hak waris anak perempuan lebih? Salah mikirnya ya, bukan lebih sedikit. Tapi hak waris anak laki-laki itu lebih banyak, begitu berpikirnya. Kenapa? Itu kan ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lidzakari mithlu hazil unsayaini. Bagi laki-laki harus 2 kali lipat dari perempuan. Jadi ayatnya bukan bagi perempuan harus setengah dari laki-laki, bukan begitu. Tapi laki-laki harus 2 kali lipat perempuan. Nah, itu kenapa? Para ulama kan menjelaskan tuh, laki-laki dilebihkan hak warisnya supaya dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Karena laki-laki itu apabila punya uang, punya harta, maka itu bukan untuk dirinya sendiri. Harta laki-laki itu kata Nabi SAW satu. Siapa yang paling berhak kepada seorang anak laki-laki? Kata Nabi, ibunya. Tuh. Jadi anak laki-laki itu Pak, seumur hidup ya, itu punya kewajiban memberi kepada ibunya. Ibunya punya hak. Yang kedua, anak laki-laki itu kata Nabi SAW menjadi pihak yang memberi nafkah kepada istrinya. Betul ya? Nabi bersabda, khairukum khairul li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. Yang ketiga, anak laki-laki itu Pak, kasahadai Pak. Kada kayak pilih bapak dibalanyakeun punya lira ya, acis. Pak, bapak api-api tengah dangubun. Kasahadai Pak. Ibu, istri, terus hadai Pak. Kepada saudara, putri heula apanya kepada putri perempuan, kepada anak perempuan. Yang keempat, saudara atau ya kakak atau adik perempuan. Yang kelima, sigana tara dipasikeun bapak mayanya, sok dipasikeun tara. Yang kelima itu keponakan perempuan dari saudara laki itu punya hak Pak dari harta kita. Berarti 5 pihaknya Bapak Ibu. Bapak pamigadu artos tah hiji ka ibu kandung ya. Yang kedua ke istri, 3 anak perempuan, 4 saudara ya, kakak atau adik perempuan, 5 ponakan dari saudara laki, ponakan atau suan ya. Berarti ibu perempuan nih punya hak dari 5 orang laki-laki ya. 1 dari bapak begitu ya. Dari bapak ibu nih. Maksudnya bapak kandung. 2 dari suami, 3 dari anak laki-laki ibu, 4 dari saudara laki-laki, 5 dari masa ponakan? Kan ibu ponakannya. Dari paman atau uwa dari pihak bapak gitu ya. Betul? Cobi.
Ibu punya paman dari pihak bapak, sok tagih. Jadi laki-laki kalau punya uang bukan untuk dirinya sendiri, tapi banyak tanggungan. Makanya kata Ebit GAD gimana? Anakmu sekarang banyak menanggung beban, gitunya. Tapi kalau ibu punya uang, nah milik ibu sendiri. Misalkan ibu dagang bisnis, dagang apa? Dagang risoles misalkannya. Bisnis sebulan dapat untung 500 juta misalkan. Kan risolesnya laku sampai ke Singapura, Pak. Nah, maka uang itu milik ibu sepenuhnya. Ibu tidak punya kewajiban untuk menafkahi siapapun. Adapun jika ibu membantu suami untuk mengurus keluarga, maka dinilai sebagai sodakoh yang pahalanya sangat besar, gitu Pak. Yang kedua, kata para ulama juga laki-laki itu kalau menikah menjadi pihak yang membayar maharnya, bayar mas kawin. Sedangkan ibu jadi pihak yang menerima, begitu. Makanya dilebihkannya harta laki-laki tidak lain adalah untuk supaya bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Toh pada akhirnya uang-uang itu, harta itu semua akan kembali kepada perempuan. Karena ibu adalah ras terkuat di muka bumi. Makanya di Bandung disebut pamajikan. Nah, dupi pamajikan teh naon? Majikan, ya. Majikan itu apa, Bu? Bos. Nah, dunungan. Kalau bos dunungan kan punya pegawai ya. Pegawainya siapa? Bapak. Ini terlihat penderitaannya dari wajah bapak-bapak. Makanya bapak setor ke ibu. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Halim Abu Syukoh untuk meluruskan ya. Karena banyak perempuan sekarang muslimah lagi, tapi tidak paham bahwa Islam itu memuliakan perempuan. Maka ditulislah kitab Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah sebanyak 6 jilid. Alhamdulillah sudah diterjemah. Kalau Bapak Ibu mau baca, ini dalam bahasa Indonesianya sama ya, 6 jilid. Nah, kita sudah banyak bahas ayat Pak ya tentang bagaimana perempuan itu, kata Umar bin Khattab, tidak dihargai, tidak dihormati di zaman jahiliyah. Nah, saya juga sudah bahas 7 kasus ya. Bagaimana perempuan kasihan sekali di zaman jahiliyah ya. Apabila lahir dikuburkan ya. Kalaupun diurus itu menanggung kehinaan. Apabila dilamar itu hanya cukup dilempar selendang. Tidak punya hak untuk menolak. Apabila bosan orang jahiliyah itu dengan istrinya ditukar-tukar dengan istri temannya. Apabila datang tamu disembunyikan, ya. Tidak boleh menghadap tamu karena tamu itu merasa dihina apabila disambut oleh perempuan. Yang keenam, apabila ada tokoh ternama dihormati, disegani, maka masyarakat jahiliyah suka meminta benihnya. Benih dari tokoh itu dimasukkan ke dalam rahim istrinya gitu Pak. Jadi istrinya suruh tidur dengan tokoh itu supaya dapat benih. Yang terakhir, apabila suaminya meninggal, maka istrinya menjadi warisan. Bukan mendapat waris dulu itu ya, tapi ibu itu menjadi warisannya. Nanti diambil oleh adik suami, kakak suami, paman suami, oleh mertua, begitu kalau mereka mau. Nah, kemudian ini sudah dianalisa ya, di antara penyebab wanita dihinakan, nanti ada ayat dari kitab Yahudi yang menyebut bahwa ibu mengandung, melahirkan, menyusui adalah kutukan, begitu ya. Kutukan terhadap ibunda Hawa dulu. Sehingga perempuan harus merasakan sakitnya mengandung dan melahirkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan Umar bin Khattab baru sadar bahwa perempuan itu mulia setelah membaca Al-Quran. Nah, disinilah Allah banyak membahas perempuan nih dalam Quran. Satu, kemarin sudah ya, ini kehormatan Maryam binti Imran. Kenapa malaikat Jibril sampai diutus untuk Maryam? Padahal di situ ada Zakaria, tapi tidak kepada Zakaria ya diutusnya.
itu kepada Maryam. Dan respon Maryam pun sangat tenang, ya, sangat dingin menghadapi malaikat Jibril, tidak tidak kaget, tidak sakit, tidak takut begitu ya. Kemudian ada ibunya Nabi Musa yang dengan keimanan penuh menghanyutkan bayinya ke sungai sehingga bayi itu selamat dari pembunuhan Fir'aun, dan Allah menjanjikan kepadanya bahwa bayi itu akan kembali, dan ternyata benar ya, kembali dalam keadaan aman, selamat, dan dibayar untuk rodoah ya, penyusuannya, karena yang bisa menyusuinya hanya ibunya, kan begitu ya, ketika diurus oleh istrinya Fir'aun ini. Nah kemudian ada kakak perempuannya Nabi Musa yang Allah puji karena kecerdasannya, siasatnya hebat sampai dia bisa mengembalikan Nabi Musa yang masih bayi itu ke pangkuan ibunya. Padahal isyarat perintahnya itu hanya satu kata saja, kusihi, ikutilah dia. Tapi manuvernya beragam gitu ya. Itu anak perempuan katanya cerdas. Kemudian ada gadis kota Madian, ini istrinya Nabi Musa. Berarti Nabi Musa komplit banyak di Qurannya. Ibuna aya, tetehna aya, aakna aya, Nabi Harun ya. Ieu aya istrina Pak. Aya mertuana oge. Yang sebagian ulama mengatakan mertua Nabi Musa itu adalah Nabi Syuaib gitu ya. Nah, maka gadis kota Madian ini Pak dipuji oleh Allah karena berhasil menilai laki-laki hanya dengan satu kali pertemuan tuh Pak. Dan di sini juga ada pesan bagi Bapak Ibu untuk mencari menantu. Ya, petunjuk mencari menantunya. Tuh, di sini apa? Kata gadis ini, Musa itu jadikanlah pegawai kita karena dia adalah al-qawiyyu, laki-laki yang kuat, al-aminu, laki-laki yang amanah, jujur, soleh gitu Pak. Jangan mencari menantu seperti Fir'aun ini. Ya. Yang istrinya berdoa, Robbi benili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah untukku rumah di surga, wa najini min fir'auna, dan tolonglah aku dari Fir'aun begitu. Fir'aun ini siapa? Suaminya. Kok ada istri berdoa seperti ini ya Pak? Ya Allah tolonglah aku dari suamiku meureun kitu. Ibu kantos ngadoa seperti kieu. Berarti menunjukkan menderita ya, kata para ulama. Padahal beliau adalah ratu Mesir, tidak kurang fasilitas ya. Justru fasilitasnya lengkap, mewah, megah, besar, banyak ya. Tinggalnya juga di istana. Tetapi karena suaminya seperti Fir'aun, maka istri yang jadi korban gitu Pak. Nah, kemudian ke istrinya Imran, Ali Imran, itu kemarin pesannya adalah bahwa Bapak Ibu harus menyiapkan generasi yang lebih soleh, karena grafiknya terus naik ya. Dari Imran ke Maryam naik ya Pak? Naik. Dari Maryam melahirkan Nabi Isa, begitu ya. Naik. Terus, nah dilanjutkan nih. Sekarang tokoh nomor 7 ya, yang membuat para sahabat itu kaget di dalam Quran, ternyata perempuan begitu dimuliakan oleh Allah. Adalah ayat tentang Siti Sarah Pak. Siti Sarah alaiha salam dalam surah Hud ayat 71 sampai 73 ini. Itu disebutkan menyambut tamunya Ibrahim bersama Nabi Ibrahim. Berarti ini untuk menghilangkan kebiasaan orang jahiliyah, kalau ada tamu istrinya disembunyikan ya. Jadi kalau ada tamu datang nggak boleh sambut tamu itu. Maka Allah mengajari tuh, lihat ini. Yang punya rumah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah. Tamunya 3 orang. Ini adalah sebetulnya malaikat, cobi Pak Bu. Yang punya rumah Nabi, tamunya malaikat. Siti Sarah ikut menyambut. Betul ya? Ini orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah
Yang punya rumah orang jahiliyah, tamunya orang jahiliyah. Kok perempuan disembunyikan begitu? Allah mencontohkan nih, lihat Ibrahim, nabi, tamunya malaikat, maka Siti Sarah ikut menjamuknya bersama Ibrahim. Ada di situ dia tertawa mendengar kabar dari 3 orang malaikat itu. Nah, Allah berfirman nih Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imra'atuhu qa'imatun, dan istrinya ada di situ berdiri karena sedang ya melayani begitu. Fadhahikat, maka dia tertawa. Nah, tertawa dalam bahasa Arab ini dohak, nih Pak. Dohak itu tertawa. Dalam bahasa Ibrani disebut sohak gitu. Ini diurang kayaknya tertawa, terdohak-dohak, terbahak-bahak gitu. Mun ada hubungan nggak Pak bahak-bahak itu dengan dohak ini? Dalam bahasa Ibrani itu sohak. Makanya anaknya nanti diberi nama Ishak gitu Pak. Kenapa? Lucu. Sudah tua kok masih bisa punya anak, padahal mandul kan. Fabasyarnahu bi Ishaqo, maka kami beri kabar gembira dia Sarah bi Ishaqo dengan kelahiran Ishak. Tuh, jadi sohak ini tertawa Pak. Itu di ayat Quran biasanya suka ada arti nama dari nabi itu. Coba Bapak perhatikan. Bapak mau tahu arti nama nabi siapa? Baca ayatnya, cari tahu, nanti di situ ada dengan menggunakan bahasa Arab arti dari nama nabi itu. Meskipun nabi itu bukan berbahasa Arab namanya. Tuh luar biasa. Contoh Ibrahim. Kan Abraham ya Pak ya, dari bahasa Babylon ya, bahasa Akkadia, Abraham. Ab itu kan bapak atau pemilik ya, bapak. Raham itu penyayang, sama ya. Abraham itu kalau kita cari artinya di Quran ada bapak yang penuh kasih sayang. Contoh misalkan Allah berfirman, wattabi millata abikum Ibrahim, dan ikutilah milah bapakmu yaitu Ibrahim, karena memang arti nama Ibrahim itu bapak ya. Contoh lain nih, Adam apa artinya? Dalam bahasa kuno Adam itu kan bahasa Arab kuno artinya tanah, banyak. Adam itu artinya tanah. Allah berfirman, inna masala Isa kamasali Adam, khalaqnahu min turab, kami ciptakan dia dari tanah tuh. Karena memang arti Adam itu tanah. Contoh Idris dari kata daras, artinya darosa itu artinya dulu menulis Pak. Belajar itu kan disebut darosah ya. Tempat belajar disebut madrasah. Daras itu iya orang ngadaras sebenarnya. Ya mendaras itu kan membaca buku begitu. Apakah menulis, membaca ada kaitannya dengan buku daras itu ya. Belajar, daras. Ini ada Nabi Idris. Nah, bagaimana Quran menyebutkan? Wadhkur fil kitabi Idris, dan ingatlah Idris dalam kitab itu. Jadi memang arti nama Idris itu kitab. Nah, gitu Pak. Di sini ada Ishak. Sebelumnya Allah sebut dohikat, tertawa, karena memang Ishak itu artinya tertawa. Kan Ishak ini bahasa Ibrani. Emang Nabi bisa bahasa Ibrani? Tidak kan? Tapi di sini ada artinya tuh. Ini menunjukkan salah satu mukjizat Quran, Pak. Yakub apa? Nih, lihat. Wa mi waroi Ishaqo Yakuba. Ada Yakub ya? Kenapa diberi nama Yakub? Berarti ada petunjuknya di sini. Yakub itu diberi nama Yakub dari kata akib. Akib itu artinya tumit atau bagian belakang dari tubuh. Nabi Yakub diberi nama tumit atau bagian belakang karena dia lahir belakangan. Yang pertama itu adalah kembarannya dulu. Jadi Nabi Yakub itu lahirnya kembar, Pak Bu. Nah, yang lahir itu
pertama adalah Esau namanya. Ketika Esau lahir, nah tumitnya nyangkut. Tumit Yakub itu nyangkut ya di kaki Esau, makanya oleh Nabi Ishak diberi nama si tumit begitu. Tumit si Yakub, Yakub teh orang masih keneng gitu. Nah, tumit itu dalam bahasa Ibrani juga disebut akib karena bagian belakang dari tubuh kan. Ya, di belakang tubuh. Allah berfirman, "Fabasyarna bi Ishaq, kami beri kabar gembira tentang Ishak, wa min waroi." Apa waro? Belakang. Wa min waroi Ishaq, dan di belakang Ishak nanti ada Yakub. Yakub itu artinya belakang. Nah, seperti itulah. Ya. Musa, apa artinya Musa? Dalam bahasa Kibti-nya bahasa Mesir, ada dua pendapat. Yang satu menyebut artinya air. Moshe, dari kata Moshe, ada yang menyebut itu artinya air. Tapi ada juga yang mengartikan Musa itu artinya bayi. Nah, ingat ketika Siti Asyah itu tertarik kepada Nabi Musa yang hanyut di Sungai Nil itu, dia berkata kepada Firaun bagaimana? Bayi ini diambil dari air, ya, dari air sungai. Dan bisakah kita menjadikannya anak atau bayi? Ya, disebutkan itu artinya. Jadi salah satu mujizat Quran menyebut nama-nama para nabi dan di situ ada isyarat tentang arti dari nama itu. Padahal nama-namanya itu bukan bahasa Arab semuanya kan. Yang berbahasa Arab siapa saja? Ya, Solih paling banyak. Su'aib udah. Solih, Su'aib. Sudah kan, Muhammad bukan bahasa Arab itu. Ya. Awalnya aslinya itu kan bukan bahasa Arab. Kemudian Nabi Ismail juga bukan bahasa Arab ya, bahasa Akkadia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Siti Sarah menyambut tamu nih, maka para sahabat kaget, ini istrinya Ibrahim kok menyambut tamu ya. Dan diberikan kabar gembira tentang Ishak, dan setelah Ishak sudah dijanjikan akan lahir Yakub. Ini perhatikan, wa min waroi Ishaqo Yakub. Kata Imam Ibnu Katsir, berarti Ibrahim dan Ibrahim dan Sarah sudah tahu akan kelahiran Ishak dan Yakub. Nanti Bapak akan melahirkan Ishak nih. Nanti Ishak akan melahirkan Yakub. Sudah diberitahu. Ini ketajaman analisa Imam Ibnu Katsir mengatakan kalau begitu tidak mungkin anak yang disembelih itu adalah Ishak. Kan Nabi Ibrahim nanti diuji untuk menyembelih putranya kan. Orang Yahudi, orang Kristen tahu kisah penyembelihan itu. Ya. Tapi mereka berbeda pendapat dengan kita tentang siapakah tokoh yang disembelih itu. Kalau kita menyebut Ismail gitu punya. Tapi orang Yahudi, orang Kristen menyebut itu Ishak. Karena di dalam kitab Torah disebutkan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kamu kasihi, yakni Ishak, gitu Pak Bu. Bahkan di kalangan ulama Islam pun ada yang berpendapat itu Ishak gitu. Salah satunya adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dengan ayat ini bisa diketahui bahwa Ishak tidak mungkin anak yang disembelih. Karena Ishak sebelum lahir pun sudah dijanjikan akan melahirkan Yakub. Berarti kan akan selamat, akan menikah, akan punya putra begitu ya, melahirkan anak. Kalau di usia remajanya, usia ya masih baru, usia sekolah, sudah disembelih, harus disembelih, kan itu ujian kepada Nabi Ibrahim ya. Maka Nabi Ibrahim itu sudah mengikhlaskan anak itu mati begitu Pak. Berarti nggak mungkin Ishak.
Karena dalam memori Ibrahim tahu Ishak itu sudah dijanjikan akan melahirkan Yakub. Kalau itu Ishak jadi aneh, Pak. Kenapa? Berarti Ibrahim tahu bahwa penyembelihan itu tidak jadi gitu. Lalu di mana letak ujiannya? Jadi Ibrahim nanti bingung banyak. Ini Ishak katanya mau melahirkan Yakub, tapi kok sekarang suruh disembelih? Kan gitu, Pak. Justru yang disembelih itu adalah Ismail, karena saat itu Ibrahim alaihissalam sangat-sangat frustasi begitu ya, kaget ya, sampai bertanya kepada Ismail bagaimana. Dan sudah diikhlaskan, Pak, terus dilapurkeun ta budak teh. Budak teh menang hoyongnya gaduh putra pameget, budak teh dilapurkeun dipencit. Nah, maka Ibrahim alaihissalam diuji karena sangat menyayangi Ismail. Makanya Ismailnya diambil seolah-olah ya. Pada detik-detik terakhir baru penyembelihan itu dibatalkan. Tapi kalau misalkan yang disembelih itu Ishak, nah ini aneh gitu. Yang pertama Ibrahim akan bingung, kenapa Ishak yang dijanjikan melahirkan Yakub harus disembelih sekarang? Kalau begitu, yang kedua Ibrahim jadi tahu ini jangan-jangan sembelihannya nggak jadi gitu, Pak. Jadi kalau Ishak yang disembelih terame. Nah, sengaja ya ayat ini oleh Allah dikemukakan, diabadikan di surah Hud menjadi petunjuk bagi orang beriman ya, secara tersirat banyak secara tidak langsung bahwa yang disembelih itu bukan Nabi Ishak. Sebetulnya dalam akidah kita mau Ishak mau Ismail yang disembelih nggak jadi masalah banyak, nggak jadi masalah kan? Kalaupun Ishak yang disembelih, karena itu kan ujiannya kepada Ibrahim. Tapi yang jadi masalah bagi Yahudi dan Kristen, mereka tidak mau kalau yang jadi tokoh pengorbanan itu adalah Nabi Ismail nggak mau, karena bapak moyangnya orang Arab, bapak moyangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin bapak moyang mereka yang menerima kehormatan seperti itu. Terus Pak, nah Bu, maka Siti Sarah berkata, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Ya wailata menurut bahasa uramannya, ya Allah Gusti nu agung gitunya. Sungguh ajaib, apakah aku akan melahirkan padahal aku sudah ajuz, sudah menopause begitu Bu, sudah tua. Wa hadza ba'li. Lihat bagaimana Siti Sarah menyebut tak kepada suaminya, wa hadza ba'li, dan ini tuanku, syaikhon, seorang yang juga sudah tua. Lihat ke suami bilangnya apa Bu? Ba'li, artinya tuanku, dari kata Baal. Makanya dulu di antara berhala-berhala itu ada disebut dewa Baalnya. Ada ya? Nah, Baal itu artinya tuan. Kan ada Lata, Uzza, Manat, dewa Baalnya. Nah, lihat Siti Sarah menyebut suaminya dengan sebutan Ba'li, tuanku. Cobi, Pak Bu, dugi kakitunya. Pami ibu kumaha? Kan ibu pamajikannya. Ibu nyebat ka bapak kumaha? Pegawaiku, begitu ibu mah. Kan ibu majikan. Imam Ba'li Pak Nabi Ibrahim majinya. Nah, adegan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika seorang Khalilullah, kekasih Allah, menunjukkan akhlak terbaiknya, Pak. Ya, akhlak terbaiknya. Ternyata ketika akhlak terbaiknya keluar ini dalam masalah sosial ya, itu perempuan dilibatkan begitu. Akhlak terbaik dalam konteks sosial ini Nabi Ibrahim. Apa? Datang tamu 3 orang tidak dikenal. Belum ditanya siapa, belum ditanya mau ada keperluan apa, belum. 3 orang tamu itu baru salam, mengucap salamnya. Kalau kita kan assalamualaikum. Maka Ibrahim baru jawab waalaikumsalam, lalu suruh duduk. Silahkan duduk kata Ibrahim. Maka dipuji oleh Allah, Ibrahim menyelinap ke belakang rumahnya dan menyembelih seekor sapi. Disebutkan sapi muda begitu ya Bu ya.
sapi yang masih muda disembelih. Kemudian dimasak cepat semacam dibakar begitu banyak. Lalu dihidangkan kepada tamu itu. Padahal Ibrahim belum tahu mereka siapa, belum tahu juga ada keperluan apa. Ya. Kata Ibrahim, silakan makan. Dengan tujuan setelah makan baru mau ditanya. Gitu Pak. Coba Pak Bu, ini ada orang seperti itu ya? Datang tamu tidak dikenal, ya. Belum ditanya siapa, belum ditanya ada keperluan apa, Ibrahim mengorbankan seekor sapinya untuk menjamu tamu. Begitulah seharusnya akhlak seorang mukmin, seorang muslim. Ketika imannya sudah sangat sempurna, apa? Menjamu tamu itu ibadah yang sangat besar pahalanya. Takrimud duyuf itu banyak. Menjamu tamu, memuliakan tamu. Nah, kita praktikkan di rumah, Pak. Jadi kalau ada tamu jangan cinteh deui. Ya. Sajikan apa yang kita punya yang terbaik begitu. Ya tidak usah sembelih sapi juga kan nggak punya sapinya. Kayak kurban lah pasien sapi banyak. Jadi kalau ada tamu Pak Bu langsung di ordernya. Kan sekarang gampang ya. Tunggu sebentar, ibu menyelinap ke belakang seperti Nabi Ibrahim lalu ordernya. Misal sate gitu Bu. Ya. Di kita malah kebalik Pak. Di kita itu mau beli sate, beli makanan enak, nunggu tamu pulang. Nah, dibaliknya. Ya, cek bapak teh Bu, sanesna bade meser sate, cek ibu teh heula, bapak ya keneh tamu. Ini dibalik urang. Berarti kalau manusia seperti Ibrahim ini ya ada hari ini, maka orangnya harus bapak dan ibu. Ya. Berarti keimanan Ibrahim yang punya pemahaman seperti itu. Beliau melakukan itu bukan karena ingin dibilang terima kasih oleh tamu itu, bukan. Kan tidak kenal. Dan tidak tahu ada urusan apa. Semata-mata Ibrahim melakukan ini adalah untuk Allah ya. Karena Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk memuliakan tamu begitu. Maka orang yang beriman terlihat kualitas imannya itu dari amal solehnya gitu Pak Bu. Ibrahim alaihissalam ini disebutkan dalam riwayat adalah orang yang tidak pernah makan sendirian. Jadi kalaupun makan ini untuk porsi beliau sendiri, beliau suka bukakan pintu rumahnya dulu Pak. Lalu mengajak orang siapa saja yang lewat, sini katanya, nih makan. Nah itu dalam riwayat disebutkan Ibrahim tidak pernah makan sendiri gitu Pak. Jadi kalau istrinya tidak makan, maka Ibrahim mengajak orang lain sini makan, gitu Pak. Itu akhlak, salah satu akhlak sosial muamalah ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga sesahnya, ayo nama ayat tuh Pak, nuk itu Pak, sumping tamu menjit sapi. Nah gitunya, itu Nabi Ibrahim, bapak keimanan kita ini. Ini bapak kita semua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya di Quran disebutkan Ibrahim ini adalah orang yang tidak pernah ragu-ragu terhadap janji Allah. Itu menunjukkan orang yang full kapasitas imannya itu sudah penuh. Kan nanti dalam surah Al-Hujurat disebutkan bahwa orang yang baru melaksanakan rukun Islam jangan mengaku sudah beriman. Ada ya ayatnya itu. Allah berfirman, wa qalal a'rabu amanna. Orang Arab itu berkata, amanna, kami sudah beriman. Ya Rasulullah, kami sudah beriman. Itu katanya ada orang Arab gunung datang kepada Nabi, belajar Islam di Madinah ya, kepada Nabi sampai paham dari mulai rukun iman, rukun Islam sampai pengurusan jenazah sampai waris ya. Kemudian mau pulang ke kampung halamannya masing-masing. Nah, sebelum pulang mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amanna, kami sudah beriman." Turun itu surah Al-Hujurat, Pak Bu. Ayat 14. Allah berfirman, "La taqul amanna." Janganlah kamu berkata kamu sudah
beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kamu baru berislam, gitu Pak. Kumaha tah? Jangan mengaku sudah beriman. Bapak Ibu sudah beriman? Nah, insya Allah kata ibunya. Tapi Allah marah nih. Jangan mengaku sudah beriman, tapi bilanglah kami baru berislam. Kenapa? Walama yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk kok ke hati kalian, gitu Pak Bu. Aneh ya. Ini ada orang Arab gunung belajar langsung kepada Nabi, tapi ketika mengaku beriman, mereka ditegur Allah, kamu baru berislam. Apa itu berislam? Berislam yang melaksanakan rukun Islam. Syahadat, sholat, ya, sedekah, saum, itu gampil lah tuh Bu. Ya, sholat Nah, itu mah namanya berislam. Anak kita tuh, cucu bapak ibu masuk ke masjid ikut sholat, nah itu berislam. Nanti bulan Ramadan ikut puasa, nah itu berislam. Jadi secara ritual saja ya, berislam. Sedangkan beriman, belum. Orang yang berislam belum tentu beriman. Kan orang munafik juga sholat. Betul ya? Orang yang pura-pura masuk Islam itu juga ikut sholat. Bagaimana supaya disebut beriman itu? Nah, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya nih. Apa buktinya Bapak Ibu sudah beriman? 1, lam yartabu, dia tidak ragu-ragu. Nah ya, lam yartabu, dia tidak ada keraguan. Lihat Ibrahim, suruh hancurkan berhala, hancurkan. Suruh menantang Namrud, ya, kepala negara, ditantang. Dihukumlah, dibakar hidup-hidup kan? Suruh masuk ke dalam api, masuk. Apakah ketika masuk itu Ibrahim tahu bahwa apinya akan menjadi dingin? Tidak tahu. Ketika Siti Sarah diculik, tidak ragu, lepaskan saja. Ibrahim berdoa, sholat, sampai Sarahnya selamat. Ketika Hajar melahirkan Ismail, lalu diperintah ditinggalkan di lembah tak berpenghuni, di Ka'bah, ya, tinggalkan, kata Allah, tinggalkan. Maka Ibrahim meninggalkan mereka, tidak bicara, tidak apa, sampai Hajar kejar kan. Anda mau kemana, Pak? Mau kemana? Pergi saja begitu. Kok kami ditinggalkan di sini? Mau kemana? Tidak jawab. Nah, lalu Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim hanya mengangguk begitu. Kata Siti Hajar, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami, gitu Pak. Tinggalkan. Itu sambil menangis ya, Ibrahim berdoa meninggalkan istrinya dan anaknya di dekat rumah Allah. Puncaknya ketika disuruh menyembelih Ismail. Ragu-ragu tidak? Tidak Pak. Golok itu sudah menempel di leher anak itu. Nah, untuk jadi orang seperti itu bagaimana? Nah, Nabi bersabda, rukun iman itu apa? Al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 77. Atau bid'un wa situn, atau 76 cabang. Masya Allah. Ya Pak? Ada 77 cabang. Kata Nabi, cabang tertinggi adalah la ilaha illallah. Itu cabang tertinggi, pohonnya itu. Wa adanaha, nanti ada dari pohon ini ada batang, nanti ada dahan rantingnya. Yang paling kecil, paling rendah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu cabang iman yang paling rendah. Coba Bapak Ibu, inilah jawaban kenapa kita belum bisa seperti Ibrahim. Ya, nih ada tamu sembelih sapi, nggak ada keraguan. Loh, nanti sapi saya habis. Kalau tamunya terus makaning, biasanya yang sering datang tamu Pak RT-nya. Hayo, sapi nanti seep. Nah, nggak ada keraguan.
dari mulai tadi membahayakan nyawanya, istrinya, anaknya, tidak ada keraguan. Supaya menjadi orang seperti itu, nah ini cabang imannya 77. Pak, Bu, harus dilatih, begitu. Itulah orang beriman. Jadi beriman itu bukan pengakuan saja, bukan percaya. Salah, iman diartikan percaya. Coba Bapak Ibu dengan percaya saja, percaya ada Allah, percaya ada surga, percaya. Terus nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan apapun, nanti masuk surga nggak? Hanya dengan percaya begitu. Kan bukan begitu yang disebut iman itu. Kalau saya ilustrasikan ya, supaya mudah dipahami. Mengaku sebagai orang beriman itu seperti mengaku sebagai atlet gitu Pak. Bapak atlet? Oh ya, alhamdulillah Bapak atlet ini. Cingsok atuh lari pehul gitu Pak. Baru berapa meter sudah ngos-ngosan. Kok atlet begini? Gitu ya. Bapak atlet bukan? Atlet Pak. Coba berenang, tikerolop gitu banyak. Ini gaya baru cenah gaya seperti ikan. Gaya ikan sapu-sapu. Dihanap. Jadi mengaku sebagai atlet kan harus terlihat ya, mulai dari postur, betul? Dari kemampuannya bergerak, berolahraga. Seperti itulah kira-kira orang kalau mengaku beriman. Ditagih pembuktiannya. Nah, yang paling kecil kata Nabi, orang beriman itu imatatul ada anitori, kalau ada gangguan di jalan disingkirkan, tuh Pak. Tidak dibiarkan. Apalagi malah dia yang mengganggu orang di jalan gitu. Contoh ya Bapak Ibu, di jalan suka ada apa? Paku begitu ya? Disingkirkan tidak? Disingkirkan. Alhamdulillah, berarti cabang iman paling rendah kita sudah punya. Betul ya? Tapi kalau Bapak Ibu lihat ada gangguan di jalan, cuek sajalah, bukan urusan saya. Itu cabang iman terendah saja belum punya. Jadi bukan dibiarkan, apalagi malah dihadirkan gangguan itu. Cobi Pak, berarti orang yang suka mengganggu di jalan, mengganggu ketertiban orang lain, itu tidak punya cabang iman paling rendah. Cobi kalau orang beriman, yang punya cabang iman paling rendah ini nih, mungkin tidak motor knalpotnya gandeng. Gak mungkin kan? Kenapa? Mengganggu orang. Mungkin tidak dia lawan arus di jalan, nggak mungkin kalau punya iman, betul ya? Mungkin tidak terobos lampu merah, nggak mungkin. Berarti orang yang kendaraannya berisiknya, dia gerak lajunya melawan arus, lampu merah dilabrak, diterobos, itu waduh kasihan Pak, orang yang bahkan cabang iman terendah saja belum punya. Harusnya coba ini kan ukurannya nih. Ukurannya mengganggu orang itu seperti apa? Yang paling rendah. Nih kata Nabi, yang paling rendah ya. Nabi mengatakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah kamu berjalan dengan sendal sebelah. Kenapa tidak boleh berjalan dengan sendal sebelah? Bukan masalah tai kotok ini Pak. Tidak boleh berjalan dengan sendal sebelah karena mengganggu pikiran orang. Sok Bapak ke masjid sendalna sabelah, da batur teh ngahulang atuh. Nah, Pak Haji di sendal sabelah. Gitu. Nah, gangguan sekecil itu saja mengganggu pikiran orang ya. Berpakaian ganjil ya. Itu tidak boleh oleh Nabi karena Nabi mengatakan man salimal muslimun, al muslimu itu orang Islam itu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, orang yang tidak mengganggu orang lain. Orang lain itu selamat, tidak terganggu dari lisannya dan dari tangannya, perbuatannya. Nah, makanya Bapak Ibu, cobi orang yang pakai sendal sebelah nih ya. Kalau di kita sekarang apa? Orang yang pakai sepatu beda warna, ada? Ada itu mengganggu pikiran orang itu. Kenapa yang kanan biru, yang kiri kuning misalnya? Kan ada tuh.
Ada kemarin tuh beberapa saat ngetrennya sepatu beda warna gitu. Atau di jalan saja cari apa saja lagi yang ini tidak mengganggu ketertiban tapi mengganggu pikiran orang. Contoh nih, kalau ada orang dibonceng di motor ya, tapi dia duduknya mayun ke urang tadi Pak, ngadep ke belakang. Ayah, itu kan nggak ganggu Pak. Bapak dina mobil teh reuasnya. Nah si eta malika dia gitu Pak. Jadi ada yang dibonceng Pak, orang yang dibonceng di motor itu dia ngadepnya ke belakang. Nah naon? Iya. Atau misalkan coretan-coretan di belakang mobil truk. Nah ya. Kadang-kadang itu kata-katanya bukan hanya tidak berfaedah tapi kadang-kadang juga vulgar. Cobi, kan itu kalau kita ngantri macet ya, ada di belakang truk kan risih banyak. Sama istri sama anak itu kebaca tuh nya. Nah, ini supir truk kalau yang soleh ya suka ada agama-agamanya kan begitu. Ini yang nakal itu Pak, tuh suka vulgar, cawokahnya. Kan itu mengganggu itu ya. Banyak lah ya. Termasuk hati-hati juga Bapak Ibu parkir di pinggir jalan ya, karena itu bukan batasan tempat kita kan. Batasan rumah kita jelas. Kenapa mobil kita diparkir sembarangan? Kita orang lain kan terganggu Pak. Yang harusnya bisa lurus enak, ini harus manuver dulu ke arah kanan begitu kan. Itu gangguan meskipun terlihat sepele tapi Nabi tidak membolehkan. Bahkan Nabi pakai sendal sebelah saja tidak mengizinkan. Jangan, nanti orang terganggu. Nah, gitu banyak. Nah, itulah cabang-cabang iman yang paling rendah saja ini. Waduh, susah di kita. Nabi Ibrahim itu sudah penuh banyak 77 cabang ini. Nabi Ibrahim orang yang contoh ya sudah penuh 77. Di sini Nabi menyebut terendah itu menyingkirkan gangguan di jalan dan disebut satu cabang lagi Pak. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu sebagian dari iman. Berarti untuk tidak mengganggu orang lain itu harus punya rasa malu. Betul ya? Ini harus punya rasa malu. Karena rasa malu itulah yang membuat kita tidak mengganggu orang lain. Malu pakai sendal sebelah. Malu knalpotnya bising gandeng, malu melawan arus, malu menerobos lampu merah, malu parkir sembarangan kan begitu. Ya. Apalagi gangguan-gangguan yang lebih besar tentu saja tidak diperkenankannya, dari mulai gangguan fisik tadi sampai yang paling dilaknat oleh Allah adalah pembunuhan itu sudah gangguan-gangguan yang besar kelas kakap eta bapaknya. Ini gangguan kecil saja kalau itu bisa kita hindarkan maka itulah cabang dari keimanan. Tah Nabi Ibrahim tos penuh. Jadi kalau Bapak 77 ini apa saja silahkan nanti di listnya. Mana yang sudah biasa, mana yang belum kan nanti ketahuan ya. Ibu dari 77 itu berapa cabang yang sudah biasa dilakukan, berapa cabang yang belum biasa begitu. Nanti ketahuan. Berarti kalau 77 sama dengan 100 nilainya banyak. Berarti kalau 35 berarti 37 banyak. Itu 50 tuh nilainya. Nanti Bapak nilai sendiri Ibu. Nilai cabang imannya nih. Bapak Ibu cabang imannya berapa? Pantasan beda dengan Nabi Ibrahim ya. Kalau Nabi Ibrahim sudah seluruhnya ya. Ibrahim adalah contoh orang yang full dengan keimanan. Segitu lapanya yang bisa saya sampaikan. Jadi ayat tentang Siti Sarah menyambut tamu Ibrahim alaihissalam menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada masyarakat jahiliyah bahwa perempuan itu bisa menyambut tamu dengan suaminya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri
dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.